A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Shadaqallah wal azim. Hadirin rahimakallah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih memberi kesempatan pada kita untuk hidup. Dan siogianya lah, selayaknya lah bahwa dengan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Demikian doa kita manakala Allah bukakan kembali mata kita setelah tidur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Bersyukur memang selayaknya lah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika rasa syukur ini kita kembalikan kepada Allah, maka nikmat yang ada akan ditambah lagi oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan mudah-mudahan nikmat pada pagi hari ini Allah berikan, yaitu berupa tambahan ilmu setelah ilmu yang ada pada diri kita. Hadirin rahimakumullah, posisi kita sebagai insan, sebagai manusia ini ada di antara dua posisi makhluk Allah, yaitu malaikat dan iblis. Posisi kita ini di mana? Di antara dua makhluk Allah, yaitu malaikat dan iblis. Di dalam Al-Quran ada dua kalimat yang singkat dari kedua makhluk ini. Malaikat dengan kalimatnya yang terkenal di dalam Al-Quran berbunyi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan kalimat yang terkenal yang kita bisa dapatkan dari Al-Quran, kalimat yang diucapkan oleh iblis, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dua kalimat yang menunjukkan sikap yang berbeda dari kedua makhluk ini. Lalu bagaimana posisi kita di antara dua makhluk ini? Malaikat dengan kalimat subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami memiliki sedikit pun ilmu illa ma'alamtana, kecuali ilmu yang telah Engkau berikan. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Sikap malaikat ini hadirin Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya nur. Maka ketika kita satu frekuensi dengan malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya nur yang menyejukkan, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang menyejukkan, memberikan cahaya. Siapapun dia yang satu frekuensi dengan sikap malaikat, maka nurlah yang ada pada dirinya, sejuk dan menyejukkan. Dan rahmat Allah terus tercurahkan. Bimbingan, tuntunan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terus Allah lakukan. Ketika memang kita satu frekuensi dengan malaikat, akrab dengan sikap malaikat. Nur, cahaya. Sebaliknya, hadirin rahimakumullah, bagaimana jika kita ini memiliki sikap yang sama dengan iblis yang tersirat dengan kalimatnya, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia, aku lebih segala-galanya dari dia. Ana khairu minhu khalaqtani min nar, Engkau ciptakan aku dari api. Lihat hadirin rahimakumullah, Allah jadikan dan diakui oleh iblis bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dari api.
Maka ketika siapapun dia memiliki sikap yang satu frekuensi, yang akrab dengan sikap iblis ini, yang terjadi adalah nar, panas, membakar, tidak menyejukkan, tidak mengamankan, tidak menyamankan. Nur dan nar. Nur adalah malaikat, nar adalah iblis. Maka kita yang bijak, insya Allah memiliki sikap yang benar, yaitu kita akan akrab dengan malaikat. Nur, cahaya. Merasa diri kita tidak sebagai orang yang berilmu, merasa diri kita ini tidak menjadi orang yang bisa menyelesaikan segala macam persoalan, kecuali dengan bimbingan dari Allah, kecuali dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sikap malaikat demikian jelas dan tegas setelah Allah mengingatkan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kamu. Iblis tidak demikian, hadirin Allah. Tidak. Begitu pongahnya, begitu sombongnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku lebih tahu dari dia ya Allah. Ana khair. Aku lebih baik dari dia ya. Sombong. Sombong. Padahal ilmunya tidak ada. Kesombongan ini seperti balon yang membumbung tinggi. Membumbung tinggi tapi kosong dan sebentar lagi akan meledak, hancur. Maka ketika posisi seseorang ini ada pada posisi satu frekuensi dengan iblis, maka samalah dia dengan orang-orang yang sombong, yang seakan-akan tinggi melambung tetapi sesungguhnya kosong, melompong dan sebentar lagi akan hancur. Akan tidak bermanfaat. Tapi ketika rasa tawadu, rasa bahwa diri tidak memiliki ilmu, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah hati dengan sesama, lain dengan iblis yang tinggi hati, maka ketika sikap malaikat ini ada pada diri kita masing-masing, nuansa suasana kehidupan akan sejuk. Nuansa ketaatan keibadahan, yang ketaatan ibadah kita kepada Allah bukan dengan kesombongan, bukan ibadah yang ada pada diri kita, ibadah yang sudah puncak sementara yang lain tidak. Maka yang ada adalah hidup dan kehidupan yang sejuk, nyaman, aman. Lain dengan iblis dan orang-orang yang satu frekuensi dengan iblis, yang selalu memandang orang lain itu kecil, yang selalu memandang sesamanya ini adalah tidak baik, tidak sempurna. Tidak, hadirin Allah. Malaikat dan iblis menjadi satu pelajaran bagi diri kita. Keberadaan mereka, keberadaan kedua-duanya ini jadi satu pelajaran bagi diri kita. Kita ada di posisi mana? Akrabkah dengan malaikat atau kemudian kena akrab dengan iblis? Dengan konsekuensi yang berbeda satu sama lainnya. Satu akan berada pada posisi dan konsekuensi setelah menerima cahaya, yaitu akrab dengan malaikat. Satu lagi, nar, api membakar panas, kondisi keadaan nuansa yang demikian jika akrab dengan iblis. Akrab dengan malaikat, sikapnya adalah tercermin pada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi kemudian kalau akrab dekat dengan iblis dengan kalimatnya ana khairum minhu, maka bisa dirasakan dalam hidup dan kehidupan diri pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tinggal kita pilih dan tinggal bagaimana kita memposisikan diri. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.